Halo sobat, berjumpa lagi bersama Area Views. Kali ini saya akan membahas alur drama Korea full episode Road Number One. 아가씨가 좋아요. 계속 그릴 거예요. Drama dimulai saat Soyun dan kedua saudaranya berpulang dari sekolah. Mereka termasuk dari kalangan keluarga mampu, mempunyai seorang pelayan yang siap membawa semua barang. Pelayan itu bernama Jangwo. Saat akan menyeberang sungai, Jangwo harus menjadikan tubuhnya sebagai pijakan agar sepatu majikannya tak basah terkena air. Bagi mereka, pelayan adalah orang yang rendah dan pantas diperlakukan seperti budak. 띠야, 빨리 와. Di malam itu, Jangwo melihat Soyun dari kejauhan. Selama ini ia diam-diam menyukai Soyun dan melukis wajah Soyun untuk ia kagumi. Namun tindakannya dilihat oleh Soyun. Ia begitu marah dan merobek buku itu. Karena ketahuan bertindak kurang sopan, Jangwo harus menerima hukuman. Sebagai kakak tertua, Yukso menghajar Jangwo habis-habisan. Ia diminta agar tak menggambar lagi dan meminta maaf terhadap Soyun. Namun Jangwo tak mau karena ia menyukai Soyun. Mendengar itu, Yukso semakin marah. Ia tak akan membiarkan seorang babu mencintai adiknya. Lalu dengan tega melukai tangan Jangwo. 다신 안 그리겠다고 빌어. 아가씨가 좋아요. 계속 그릴 거예요. Akibat luka itu, Jangwo sangat kesakitan, hingga Soyun tak tega dan mengobati luka Jangwo. Keesokan harinya, tanpa memperdulikan lukanya, Jangwo tetap semangat menjalankan tugas sebagai pijakan untuk Soyun menyeberang. Namun untuk kali ini, Soyun memilih menginjakkan kakinya ke sungai. Ia tak mau lagi memperlakukan Jangwo seperti budak, melainkan sebagai seorang teman. Soyun mengembalikan lukisan itu. Jangwo juga diizinkan untuk melukisnya lagi. Mendengar itu, Jangwo sangat senang, lalu ingin mencium Soyun. Namun Soyun malah mengerjainya dan berlari tersipu malu. Mulai dari saat itulah hubungan mereka semakin terjalin. Hingga mereka kini telah tumbuh dewasa. Setiap hari, mereka berdua selalu bersama. Soyun tak lagi malu mengungkapkan perasaannya bahwa ia sangat mencintai Jangwo. Namun hubungan itu terasa tak sepadan. Jangwo seorang pelayan tak pantas bersanding dengan Soyun. Sebagai seorang lelaki, ia harus melakukan sesuatu agar bisa menjadi orang yang pantas untuk Soyun. Dengan mengubah kehidupannya, Jangwo akan pergi sebagai relawan tentara dalam berperang. Walaupun kepergian Jangwo tak disetujui oleh Soyun, tapi Jangwo tetap melakukannya demi masa depan mereka berdua. Ia akan mendapatkan banyak uang dan mewujudkan impian Soyun menjadi seorang dokter. Sebelum kepergian itu, Jangwo berjanji akan kembali dengan selamat dan hidup bersama dengan Soyun. Kini Jangwo telah berada di medan pertempuran. Ia tak mengira situasinya sangat mencekam, di mana banyak korban berjatuhan. Semua tentara Korea Selatan disapu habis oleh tentara musuh. Hanya tinggal Jangwo seorang diri. Dengan luka di sekujur tubuhnya, Jangwo mencoba untuk tetap bertahan. Namun tubuhnya sudah di ambang batas. Dalam setengah sadarnya, ia harus tetap bertahan demi janjinya terhadap Soyun. Sementara itu, Soyun telah mewujudkan impiannya menjadi seorang dokter. Di saat itu, ada seorang letnan yang datang menemuinya untuk meminta obat-obatan.
Ia bernama Taeho. Saat pertama kali melihat Soyeon, Taeho langsung jatuh hati. Selang beberapa hari, Soyeon mendapatkan kabar kalau Jangwoo dan para tentara telah gugur dalam peperangan itu. Kenyataan ini pun membuat Soyeon sangat bersedih. Ia datang ke jembatan saat terakhir kali mereka berpisah. Di tengah derasnya hujan, Soyeon ingin mati bersama dengan kekasihnya. Namun saat akan melakukannya, ia dihentikan oleh Taeho. 내가 갈게. 장우야. Setiap hari, Taeho selalu ada untuk Soyeon. Ia mencoba menyembuhkan luka di hatinya dan akan menggantikan posisi dari Jangwoo. Walaupun Soyeon bersikeras menolak cinta itu, karena ia yakin kalau Jangwoo masih hidup dan akan segera kembali. Namun Taeho tak pernah menyerah. Ia pun memberikan cincin dan meminta Soyeon untuk menikah. Kini, Soyeon bingung apa yang harus ia lakukan. Di satu sisi ia masih sangat mencintai Jangwoo. Namun kebaikan Taeho yang selalu ada untuknya membuat Soyeon perlahan membuka hatinya dan memutuskan untuk menerima pernikahan itu. Tapi sebelum itu, Soyeon datang ke jembatan itu lagi. Untuk yang terakhir kalinya, ia berharap Jangwoo kembali. Tapi Soyeon harus menerima kenyataan bahwa Jangwoo tak akan pernah kembali. Namun ternyata, Jangwoo masih hidup. Ia adalah satu-satunya orang yang selamat dalam pertempuran itu. Karena itulah, Jangwoo berkesempatan mendapatkan kenaikan jabatan. Namun, ia menolak kesempatan itu. Untuk sekarang, Jangwoo hanya ingin hidup bersama dengan wanita yang ia cintai. Kini Jangwoo segera pulang ke kampung halaman. Ia sudah tidak sabar bertemu dengan Soyeon. Kedatangannya pun membuat semua orang sangat terkejut. Mereka mengira kalau Jangwoo telah mati. Namun kembalinya Jangwoo tak disukai oleh Yuso. Ia meminta Jangwoo untuk segera pergi dan jangan berharap untuk menemui Soyeon lagi. Mendengar itu, Jangwoo tak mau. Ia akan membawa Soyeon pergi bersamanya. Lalu adik Soyeon memberitahu kalau kakaknya akan menikah dengan orang lain. Mengetahui kenyataan itu, Jangwoo segera mencari keberadaan dari Soyeon dan berhasil menemukannya bersama dengan lelaki lain. Namun, Jangwoo tak memperdulikan itu karena ia menepati janjinya untuk kembali dengan selamat. Sedangkan Soyeon hanya bisa terdiam. Antara senang dan sedih, Soyeon bingung apa yang harus ia lakukan. Lalu Jangwoo akan membawa Soyeon pergi. Namun tindakannya dihentikan oleh Taeho. Taeho memperkenalkan dirinya dan merupakan atasan dari Jangwoo. Ia akan memberikan waktu mereka berdua dan akan menunggu calon pengantinnya untuk kembali. Setelah kepergian Taeho, Soyeon hanya bisa meminta maaf. Ia bersyukur karena Jangwoo bisa kembali dengan selamat. Tapi kenapa saat ia melarangnya untuk pergi, Jangwoo tetap melakukannya tanpa memberikan kabar apapun dan hanya kabar kematianlah yang ia dengar. Namun sekarang Jangwoo telah menepati janjinya untuk kembali. Ia rela menahan semua rasa sakit hanya demi Soyeon. Mendengar itu, Soyeon tak bisa menahan perasaannya lagi bahwa ia juga sangat mencintai Jangwoo. Kembalinya Jangwoo membuat Soyeon bingung harus membatalkan pernikahan itu atau melanjutkannya. Jika tetap melakukannya, pasti akan melukai hatinya. Sohee ingin tahu apa yang akan kakaknya lakukan. Jangwoo juga tak akan membiarkan pernikahan itu terjadi. Mendengar itu, Soyeon hanya bisa terdiam. Ia berpesan kepada adiknya agar tak usah memikirkan itu dan melarangnya untuk tak pergi melewati jembatan penghubung. Karena di malam ini, Taeho dan para tentara yang lain akan memasang peledak di jembatan itu agar bisa menghalau tentara musuh. Namun, pembicaraan itu didengar oleh Yuso. Ternyata Yuso adalah pengkhianat. Ia dan keluarganya berasal dari Korea Utara dan menjadi mata-mata. Yuso segera memberitahu tentara Korea Utara
Untuk menggagalkan rencana mereka, tentara Korea Selatan dihujani tembakan. Namun penyerangan itu berhasil dihentikan dan memukul mundur Yukso dan sekutunya. Kelompok Yukso segera mencari tempat bersembunyi. Soyun diminta untuk merawat tentara yang terluka. Namun mereka tak ada waktu lagi. Yukso meminta adiknya agar ikut kabur bersamanya. Mendengar itu, Soyun tak mau. Ia merasa tak melakukan kesalahan. Walaupun Soyun berasal dari Korea Utara, tapi ia tak pernah ada niatan untuk berperang. Hingga persembunyian mereka ditemukan oleh Taeho. Taeho sangat terkejut saat tahu kalau Soyun merupakan bagian dari para sekutu musuh. Sedangkan Yukso memanfaatkan kesempatan itu untuk pergi dan membiarkan Soyun menyelesaikan semuanya. Taeho masih tak percaya. Ia ingin tahu apakah Soyun diancam oleh mereka. Soyun tak mungkin membocorkan rencana itu dan mengkhianatinya. Namun Soyun tak bisa memberikan alasan, hingga membuat Taeho marah dan mengarahkan senjata ke arah Soyun. Namun tiba-tiba terdengar suara ledakan. Taeho segera berlari keluar dan melihat tentara musuh telah menyerang. Taeho memberikan perintah agar semua tentara bersiap melakukan perlawanan. Lalu dari arah belakang, meriam ditembakkan. Semua tentara hanya bisa tiarap dan berusaha menyelamatkan diri. Di sini, Taeho melihat Soyun masih berada di dalam rumah dengan kobaran api. Namun, ia memilih untuk meninggalkannya. Sedangkan Jangwoo mencari keberadaan dari Soyun, dan sampailah ia di tempat kejadian. Tanpa memperdulikan kobaran api, Jangwoo mencoba menyelamatkan Soyun. Dengan sekuat tenaga, ia mencoba mencari bantuan, hingga Jangwoo bertemu dengan Taeho. Melihat Soyun terluka, Taeho tak sedikit pun merasa iba. Ia malah meminta Jangwoo agar meninggalkan Soyun untuk ikut berperang. Dengan terpaksa, Jangwoo meninggalkan Soyun demi membela negaranya. Walaupun ia sangat mengkhawatirkan keadaan dari Soyun, tapi peperangan ini demi menyelamatkan nyawa banyak orang. Hingga pagi pun tiba, tentara musuh semakin ganas melakukan penyerangan. Mereka ditembaki dengan meriam dan memaksa mereka untuk mundur. Keadaan ini membuat Jangwoo terpaksa meninggalkan pertempuran untuk mencari keberadaan dari Soyun. Sohee memberitahu kalau Soyun pergi ke atas bukit untuk mengambil obat-obatan. Mendengar itu, Jangwoo segera menuju ke sana. Sementara itu, para tentara meminta warga untuk segera mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sedangkan Jangwoo telah sampai ke tempat Soyun berada. Ia sangat mengkhawatirkan keadaan dari Soyun dan memintanya untuk pergi bersamanya sejauh mungkin. Namun Soyun tak mau. Lalu bagaimana dengan keluarganya? Para tentara telah mengetahui kalau Yukso adalah pengkhianat. Sedangkan Sohee masih sangat kecil dan membutuhkan dirinya. Mendengar itu, Jangwoo berkata, lalu bagaimana dengan dirinya? Tak pernahkah Soyun memikirkan tentang perasaannya? Namun Soyun hanya bisa meminta maaf. Ia berkata kalau Jangwoo masih bisa hidup tanpa dirinya, tapi keluarganya tak akan pernah bisa. Jika Jangwoo memang mencintainya, ia harus ikut bersama dengan Soyun. Soyun tak mau selamanya dalam pelarian. Mendengar itu, Jangwoo sangat terpukul. Padahal ia telah berkorban nyawa demi Soyun. Dengan tangan ini, ia telah membunuh banyak orang. Jangwoo selalu bertahan dengan harapan bisa kembali bersama dengan Soyun. Kenyataan ini pun membuat Soyun baru mengerti kalau Jangwoo telah melalui banyak hal yang begitu mengerikan. Soyun hanya bisa meminta maaf, lalu memberikan sebuah ciuman.
Namun tiba-tiba Taiho datang dengan menodongkan senjata ke arah mereka. Taiho begitu marah karena Soyun membocorkan rahasia itu dan membuat banyak orang menjadi korbannya. Untuk yang terakhir kalinya, Taiho ingin tahu apakah Soyun mencintainya atau tidak, dan maukah Soyun menikah dengannya. Sedangkan Soyun memberitahu kalau dulu ia memang telah membuka hatinya untuk Taiho, tapi saat Jangwoo telah kembali, hati dan cintanya hanya untuk Jangwoo seorang. Mendengar itu, Taiho sangat marah. Ia merasa telah dipermainkan dan ingin menembak Soyun. Sedangkan Jangwoo mencoba melindungi kekasihnya. Jika Taiho membunuh dirinya, Soyun tak perlu mati dan mereka bisa hidup bersama. Nasa! Tapi pada akhirnya Taiho tak bisa melakukannya dan memilih untuk mengalah. Mereka dibawa ke tempat pengungsian sementara. Namun Taiho memberitahu ketua bahwa Soyun dan keluarganya berasal dari Korea Utara dan merupakan seorang pengkhianat. Tapi dalam situasi sekarang, banyak orang yang terluka dan kita membutuhkan Soyun untuk merawat orang yang terluka. Walaupun Taiho tak menerima keputusan dari ketua, tapi ia harus mengesampingkan masalah itu demi menyelamatkan nyawa banyak orang. Dari salah satu banyaknya korban, ayah Jangwoo mengalami luka yang cukup parah. Soyun mencoba mengobati dengan peralatan seadanya. Namun mereka tak bisa berlama-lama di tempat itu. Bisa sangat berbahaya jika musuh kembali menyerang. Dengan terpaksa, para warga harus segera mengungsi ke tempat yang lebih aman. Untuk saat ini mereka harus berpisah. Jangwoo harus ikut berperang untuk membela negaranya. Mereka berdua saling berjanji untuk tetap hidup agar bisa bertemu kembali dan hidup bersama. 살아있어. 꼭. Setelah perpisahan itu, Soyun terlihat sibuk mengobati orang-orang yang terluka. Kondisi ayah Jangwoo juga semakin memburuk. Ia berpesan agar Soyun mau menjaga Jangwoo, dan ayah Jangwoo pun menghembuskan nafas terakhirnya. Hingga beberapa waktu peperangan telah meredam. Para tentara yang selamat kembali ke kota, termasuk juga Jangwoo dan Taiho. Di sini, Jangwoo berhasil bertemu dengan Sohee. Sohee memberitahu kalau ayah Jangwoo telah tiada. Mendengar itu, Jangwoo sangat bersedih. Namun, ia berterima kasih karena telah merawat ayahnya. Untuk sekarang, Sohee akan membawa Jangwoo menemui Soyun. Dalam perjalanan itu, Jangwoo melihat Soyun menaiki sepeda. Ia pun segera mengejarnya sambil berteriak memanggil nama kekasihnya. Tapi Soyun tak mendengar itu. Di saat yang bersamaan, Taiho juga melihat mereka, hingga Taiho memutuskan untuk menemui Soyun lebih dulu. Sedangkan Soyun telah sampai ke tempat persembunyian dari kakaknya. Selama ini, Yukso mengidap penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Walaupun seperti itu, ia tetap keras kepala dan ingin melakukan pemberontakan. Soyun diingatkan dari mana ia berasal dan harus membela negara Korea Utara. Lalu, Yukso menyadari ada seseorang yang mengawasi mereka dari luar, dan orang itu adalah Jangwoo. Mengetahui itu, Yukso segera pergi dari sana. Sedangkan Soyun begitu senang dan segera mencari keberadaan dari Jangwoo, hingga mereka pun telah dipertemukan kembali. Kini, mereka berdua melepaskan semua kerinduan. Setelah melepas semua hasrat itu, Jangwoo melukis tubuh Soyun. Dengan lukisan itu, Soyun berharap Jangwoo akan selalu teringat kepadanya. Walaupun tak tahu maksud dari ucapan itu, tapi Jangwoo sangat senang bisa bersama dengan Soyun lagi. Dengan begitu semangatnya, ia akan memasak makanan yang paling terenak untuk kekasihnya.
Di saat Jang Wo sibuk di dapur, Soyun didatangi oleh seseorang. Ia diberitahu kalau kondisi Yukso semakin memburuk. Mendengar itu, Soyun menuju ke tempat kakaknya. Sedangkan Jang Wo mendapati Soyun telah pergi. Ia mendapatkan surat dari Soyun bahwa ia akan mengantarkan kakaknya kembali ke Korea Utara. Jang Wo diminta menunggu dan Soyun pasti akan kembali. Sementara itu, Soyun melihat kakaknya dengan kondisi yang sangat lemah. Ia segera melakukan pertolongan hingga Yukso kembali tersadar. Yukso meminta agar Soyun ikut bersamanya tinggal di Korea Utara. Soyun harus mengabdikan dirinya untuk negara. Walaupun ragu untuk dilakukan, tapi Soyun terpaksa menuruti. Setelah sekian lama menempuh perjalanan, sampailah mereka di tempat tujuan. Soyun hanya bisa meminta maaf kepada Jang Wo. Ia berharap Jang Wo akan selalu menunggunya untuk kembali. Kini, Soyun harus berjuang mengobati para tentara yang terluka. Namun ia dilarang mengobati tentara Korea Selatan. Mereka adalah musuh yang tak perlu ditolong. Tapi bagi Soyun, tugas seorang dokter adalah menolong. Tidak peduli itu kawan ataupun lawan, orang yang terluka harus segera diselamatkan. Karena tindakannya ini membuat ketua sangat marah. Ia memukuli pelayan karena tak bisa mengajari Soyun dengan benar. Melihat itu, Soyun mencoba menolongnya. Ia mengatakan kalau ini adalah kesalahannya dan ia siap untuk dihukum. Mendengar itu, ketua memerintahkan anak buahnya untuk membawa Soyun ke tempat hukuman. Soyun disiksa dan dipukuli hingga membuatnya sangat tak berdaya. Dalam kesakitan itu, Soyun mengingat saat berjumpa dengan Jang Wo. Ia harus tetap bertahan demi bisa kembali bersama dengan Jang Wo. Setelah penyiksaan itu, Soyun dibawa ke pinggir perbatasan. Lalu Yukso datang menemuinya. Ia meminta Soyun mengikuti semua aturan di negara ini agar bisa selamat dan memiliki jabatan di dunia politik. Yukso memberikan makanan lalu pergi begitu saja. Namun makanan itu tak pernah dimakan. Hingga pelayan itu pun merasa kasihan. Ia juga membawakan makanan. Lalu In-suk berkata, kalau Soyun harus tetap bertahan karena masih banyak hal yang harus dilakukan. Setelah kepergian In-suk, lalu datanglah seorang anak kecil dari seberang pagar. Ia langsung mengambil makanan itu dan memakannya dengan sangat lahap. Anak itu bernama Myung-ho. Kedua orang tuanya telah mati dalam peperangan ini. Ia hidup sebatang kara dan hanya bisa mencari makanan dari sisa orang lain. Mendengar cerita itu membuat Soyun sadar masih banyak orang yang membutuhkan dirinya. Semangat dari Myung-ho adalah penerus bangsa dan tak perlu ada lagi korban dalam peperangan ini. Dengan semangat baru, Soyun mengobati para tentara yang terluka. Namun tiba-tiba ia merasa mual-mual. Soyun baru menyadari kalau ia telah telat beberapa bulan. Itu menandakan kalau dirinya telah mengandung anak dari Jang Wo. Setiap harinya, Myung-ho selalu datang untuk sesuap makanan. Soyun memberitahu kabar bahagia bahwa dirinya sebentar lagi akan memiliki seorang bayi. Mendengar itu, Myung-ho ikut merasa senang, lalu membagi makanan itu. Karena sekarang, Soyun harus tetap sehat agar bayi dalam kandungannya tetap kuat dan dalam keadaan baik. Namun tiba-tiba terjadi penyerangan udara dari pihak Amerika. Mereka telah bersekutu dengan Korea Selatan untuk merebut kekuasaan atas kota Pyongyang. Dalam sekejap, seluruh kota penuh dengan teriakan dari orang-orang dan terdengar sangat mencekam. Banyak korban terluka membutuhkan pertolongan. Di tengah gempuran peperangan, Soyun mencoba mengobati para korban. Hingga peperangan telah meredam, Soyun baru mengingat tentang Myung-ho. Ia pun segera mencarinya dan menemukan Myung-ho terluka sangat parah. Soyun segera membawanya masuk ke dalam dan memberikan pengobatan. Lalu datanglah Yukso.
Ia meminta Soyun agar meninggalkan tempat ini, karena akan terjadi penyerangan yang lebih besar. Penyerangan pun telah dimulai. Semua orang berhamburan menyelamatkan diri, termasuk juga Soyun. Tanpa mempedulikan kondisinya yang sedang hamil, ia menggendong Myung-ho. Namun, Yuso memerintahkan Soyun agar meninggalkan anak itu. Ia hanya akan menjadi beban bagi Soyun, lalu memaksa memisahkan mereka berdua. Tapi Soyun tak mau, apalagi Myung-ho memohon untuk tak ditinggalkan. Melihat itu membuat Soyun semakin tak tega, lalu memberitahu kakaknya kalau ia dipisahkan dengan Myung-ho, maka ia akan memutuskan hubungan persaudaraan ini. Hingga Yuso terpaksa membiarkan Soyun membawa Myung-ho bersamanya. Sementara itu, rombongan tentara Korea Selatan telah sampai di kota Pyongyang. Dipimpin oleh Jang Wo, mereka melakukan penyerangan terhadap tentara musuh yang tersisa. Walaupun sempat mendapatkan perlawanan yang sengit, tapi pada akhirnya tentara Korea Selatan berhasil menurunkan bendera musuh dan mengibarkan bendera Korea Selatan di kota Pyongyang. Itu berarti mereka telah berhasil menaklukkan kota. Kemenangan ini disambut gembira oleh semua orang. Mereka sangat berterima kasih karena telah dibebaskan dari tawanan komunis. Dalam kerumunan itu, Jang Wo berharap bisa menemukan Soyun. Begitu juga dengan Soyun mencari keberadaan dari Jang Wo. Namun takdir belum mempertemukan mereka. Karena kemenangan ini, Jang Wo sangat berjasa dan diangkat sebagai Letnan Divisi 1. Sedangkan Soyun mencari tempat untuk beristirahat sambil mengobati Myung-ho yang semakin memburuk. Namun ternyata kesediaan obat telah habis. Soyun segera mencari bantuan dari tentara Korea Selatan, tapi mereka tak bisa memberikan. Karena begitu lelah dan frustasinya, Soyun sampai mengalami demam tinggi dan akhirnya bayi dalam kandungannya pun mengalami keguguran. Setelah tahu kalau Soyun kehilangan bayinya, membuatnya sangat bersedih. Myung-ho mencoba menghibur dan memberikannya makanan. 왜요? 맛이 없을까봐 그래요? Sementara itu, Jang Wo masih mencari keberadaan dari Soyun. Secara kebetulan, ia bertemu dengan In-suk. Jang Wo bertanya kepadanya, pernahkah melihat Soyun? Tapi In-suk berpura-pura tak tahu. Ia takut kalau Jang Wo adalah orang yang ingin mencelakai Soyun. Melihat tingkah laku In-suk yang mencurigakan, membuat Jang Wo mengikuti kemana In-suk pergi, hingga ia berhasil menangkapnya. Jang Wo memberitahu kalau ia tak ada niat jahat dan hanya ingin bertemu dengan Soyun. Namun tiba-tiba ada seseorang yang menembak ke arah Jang Wo. Beruntungnya Jang Wo berhasil menghindar, lalu ia pun segera mencari orang itu. Di waktu yang sama, Taeho melihat Soyun berlari dengan membawa sebuah obat. Ia pun langsung mengejar dan melihat Soyun masuk ke dalam rumah. Taeho segera masuk ke dalam dengan membawa senjata. Ia bersiap untuk menyerang. Sedangkan Jang Wo tiba-tiba diserang oleh Yuso. Namun dengan cepat Jang Wo membalikkan keadaan, lalu bertanya di mana keberadaan dari Soyun. Mendengar itu, Yuso tak mau memberitahu. Hingga Jang Wo tak bisa memaksa dan memilih melepaskan Yuso. Bukannya berterima kasih telah dilepaskan, Yuso malah mengambil senjata dan berhasil melukai Jang Wo. Sementara itu, Taeho berhasil menemukan Soyun. Ia berterima kasih karena Soyun masih hidup, lalu bertanya sekali lagi. Ia ingin memastikan apakah Soyun masih mencintainya atau tidak. Bukannya menjawab pertanyaan itu, Soyun malah memberitahu kalau ia telah keguguran anak hasil hubungannya dengan Jang Wo. Mendengar itu, Taeho sangat terkejut. Ia merasa sangat sakit hati. Lalu tiba-tiba kondisi Myung-ho memburuk, hingga Soyun memohon kepada Taeho untuk menolong anak ini. Sedangkan dengan sekuat tenaga, Jang Wo berjalan menuju ke mobil penjaga.
Melihat Jangwo terluka, penjaga segera membawanya untuk diobati. Namun ia dihentikan oleh Taiho dengan membawa Myung-ho. Soyun sangat terkejut saat melihat Jangwo terluka. Mereka pun segera menuju ke rumah sakit. Setelah sampai di sana, Soyun segera mengobati Jangwo. Dalam setengah sadarnya, Jangwo sangat senang karena bisa bersama dengan Soyun lagi. Untuk sekarang, Soyun harus segera melakukan operasi agar lukanya tak semakin memburuk. Setelah selesai melakukannya, Soyun melihat Jangwo tertidur dengan sangat damai. Lalu, Soyun diberitahu kalau Myung-ho tak bisa tertolong lagi. Mendengar itu, Soyun segera menemui Myung-ho. Ia melihat Myung-ho lemas tak bernyawa. Selang beberapa waktu, Jangwo telah tersadar. Ia meminta Sohee agar membantunya membawa Soyun pergi dari tempat ini. Setelah dirasa aman, Sohee segera menemui kakaknya dan memberitahu tentang rencana itu. Mereka pun segera bergegas kabur dari sana. Sedangkan Taiho baru menyadari kepergian mereka. Ia sangat kesal terhadap Sohee karena membantu mereka untuk kabur. Kaburnya Soyun hanya akan membawa masalah bagi Jangwo, karena Soyun telah tercatat sebagai mata-mata dari Korea Utara. Sementara itu, Jangwo dan Soyun telah menemukan tempat untuk bersembunyi. Namun Soyun terlihat bersedih atas meninggalnya Myung-ho. Padahal ia telah berjanji untuk tak meninggalkan Myung-ho seorang diri. Sedangkan Jangwo mencoba untuk menghibur kekasihnya. Kematian seseorang adalah sebuah takdir, dan Soyun tak bisa menanggung beban itu sendirian. Mendengar itu, Soyun mencoba untuk mengikhlaskan. Lalu Soyun memberitahu kalau ia sempat memiliki bayi dalam kandungannya, dan itu adalah anak dari Jangwo. Namun karena perang terjadi, hingga membuatnya tertekan dan berakhir kehilangan bayinya. Soyun hanya bisa menangis sambil meminta maaf, karena tak bisa menjaga hasil buah cinta mereka. Sedangkan Jangwo juga ikut menangis, karena perang yang tak kunjung usai, banyak orang yang menjadi korbannya. Jangwo meminta maaf, ia meminta Soyun melupakan kenangan pahit itu. Untuk sekarang, lebih baik kita membuat kehidupan yang baru lagi. Kini, mereka pun kembali melakukan hubungan untuk membuat dedek bayi lagi. Setelah pergulatan panas itu, Jangwo seakan hidup kembali. Dengan wajah yang berseri-seri, ia memutuskan untuk keluar mencuci muka. Namun saat ia kembali, Soyun telah dibawa pergi oleh Taiho. Kini Soyun telah ditangkap. Ia akan dimasukkan ke dalam penjara. Sedangkan Jangwo segera pergi ke kota. Ia menemui Taiho dan meminta agar melepaskan Soyun. Namun Taiho telah menyerahkan Soyun ke polisi militer, lalu meminta Jangwo agar mengganti baju seragamnya untuk menghadiri pesta para petinggi negara. Mendengar itu membuat Jangwo sangat marah. Ia pun mempertanyakan ketulusan cinta Taiho terhadap Soyun. Apakah ini sengaja dilakukan untuk memisahkan mereka? 제자리로 돌려놓고 싶습니다. 근데 왜 그랬어? Hingga di malam itu, pesta perayaan telah dipersiapkan. Salah satu di antara pelayan ternyata adalah Yukso dan Insuk. Mereka sengaja menyamar untuk mengacaukan pesta itu. Kini, pesta telah dimulai. Banyak para petinggi militer Korea Selatan datang ke tempat itu. Mereka merayakan kemenangan atas kota Pyongyang. Di saat semua orang sibuk dengan pesta itu, Yukso telah menyiapkan bom di dalam sebuah pot bunga untuk membunuh mereka semua. Namun saat akan melakukannya, ia dihentikan oleh Sohee. Sohee tak akan membiarkan kakaknya berbuat kejahatan lagi. Sedangkan Yukso segera membawa Sohee ke dalam gudang. Namun kepergian mereka dilihat oleh Taiho. Merasa ada yang mencurigakan, Taiho menemui mereka.
Ia ingin tahu apa yang dilakukan Sohei di tempat ini dengan seorang pelayan. Merasa terdesak, Yukso segera melakukan tindakan dengan memukul Taiho. Sedangkan Sohei hanya bisa memohon agar kakaknya tak melakukan itu. Namun, Yukso tetap pada pendiriannya. Ia segera menuju ke tempat bom itu berada, tapi tindakannya digagalkan oleh Insuk. Ia tak mau lagi memicu peperangan, lalu memberitahu semua orang untuk pergi karena bom akan segera meledak. Mendengar itu, semua orang menjadi panik dan berlarian keluar untuk menyelamatkan diri. Sedangkan Jangwo terpaksa melepaskan tembakan dan berhasil melumpuhkan Yukso. Namun karena hal itu, Insuk ketakutan dan berlari keluar, tapi ia malah tertembak oleh penjaga. Terbunuhnya Insuk membuat para tentara ingin memeriksa. Ternyata, Insuk adalah adik dari salah satu tentara Korea Selatan. Sejak kecil mereka telah terpisah, di mana Insuk terbawa ke Korea Utara. Selama ini, sang kakak mencoba menemukannya, namun sekarang ia menemukan Insuk dalam keadaan tak bernyawa. Sedangkan Yukso akan dibawa ke penjara. Melihat para tentara lengah, Yukso ingin melakukan bom bunuh diri. Karena ledakan itu, Sohei juga menjadi korbannya. Melihat itu, Taiho segera memberikan pertolongan. Namun Sohei terluka sangat parah. Sebelum mati, Sohei memberitahu kalau selama ini ia sangat mencintai Taiho. Keesokan harinya, Soyeon dan para tahanan lain dibawa ke pengadilan untuk diadili. Jangwo juga hadir untuk menolong Soyeon. Sidang pun telah dimulai. Soyeon terbukti terdaftar menjadi salah satu aktivis dari Korea Utara. Mendengar itu, Soyeon tak bisa mengelaknya. Namun ia tak pernah menginginkan sebuah peperangan. Selama ini, Soyeon menjadi seorang dokter hanya untuk menolong orang yang terluka. Tak peduli itu dari pihak kawan ataupun lawan. Kesaksian itu juga dibenarkan oleh Taiho. Dengan sukarela ia memberikan kesaksian. Walaupun Soyeon berasal dari keluarga pemberontak, tapi Soyeon tak pernah sedikit pun melakukan kejahatan. Tugasnya hanya menjadi seorang dokter untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Bahkan demi membela Soyeon, Taiho mempertaruhkan nama dan kehormatannya sebagai tentara, bahwa ia berani menjamin kalau Soyeon tak pernah bersalah. Taiho juga memanggil saksi para tentara yang lain untuk membela Soyeon. Ternyata ini sengaja Taiho lakukan demi untuk membersihkan nama Soyeon agar tak menjadi seorang buronan. Ini adalah rasa cinta tulus dari Taiho. Ia tahu Soyeon tak pernah mencintainya dan tak mungkin bisa ia miliki. Tapi setidaknya ia ingin menjadi lelaki yang bisa menyelamatkan Soyeon. Atas semua kesaksian ini, hakim memutuskan untuk menunda persidangan. Namun bisa dipastikan kalau Soyeon akan dibebaskan. Setelah itu, Jangwo sangat berterima kasih kepada Taiho atas semua bantuan itu. Ia meminta maaf karena sempat salah paham terhadap Taiho. Sedangkan, untuk sementara waktu, Soyeon masih dikurung di dalam penjara. Petugas memberikan barang-barang milik Sohei dan memberitahu kalau Sohei telah tiada akibat bom bunuh diri yang dilakukan oleh Yukso. Mendengar kenyataan itu, Soyeon hanya bisa menangis, di mana ia telah kehilangan seluruh anggota keluarganya. Hingga keesokan harinya, Taiho dan Jangwo mendapatkan tugas untuk mengamankan wilayah perbatasan. Ada kemungkinan pihak musuh akan melakukan penyerangan. Dengan cuaca yang sangat ekstrim, mereka harus bersiap untuk berperang. Namun sampai larut malam pun pihak musuh tak menunjukkan batang hidungnya.
Di tengah cuaca yang semakin memburuk, mereka masih bersiaga. Hingga fajar menyingsing, pihak musuh baru terlihat dengan begitu banyak anggota. Jika melakukan penyerangan, ini sama saja melakukan bunuh diri. Mereka terpaksa mundur untuk menyelamatkan diri dan kembali ke kota. Namun kota Pyongyang terlihat sangat kacau dan tak berpenghuni. Ternyata ini adalah siasat dari musuh. Di saat tentara Korea Selatan menjaga perbatasan, di saat itu juga tentara musuh menyerang kota Pyongyang. Kenyataan ini membuat Jang Woo sangat khawatir kepada Soyeon. Ia berharap Soyeon bisa selamat. Sementara itu, Soyeon dan para tahanan lain dibawa pergi oleh tentara Korea Selatan. Namun Soyeon diperlakukan berbeda. Ia akan dilepaskan dan diberitahu kalau Jang Woo akan berjuang sampai akhir di kota Pyongyang. Soyeon harus bisa selamat jika ingin bertemu dengan Jang Woo. Dengan berlari seorang diri, Soyeon kembali ke kota Pyongyang. Sedangkan Jang Woo dan tentara lain harus melawan tentara musuh. Banyak dari pihak Korea Selatan menjadi korbannya. Apalagi musuh memiliki tank tempur yang membuat mereka sulit untuk dikalahkan. Dalam kerumunan musuh, tiba-tiba Soyeon muncul dari sana. Ia terlihat berlari ingin menemui Jang Woo. Namun Soyeon malah tertembak. Tertembaknya Soyeon membuat Jang Woo dan yang lainnya semakin brutal melakukan perlawanan. Walaupun mereka kalah jumlah, tapi mereka akan tetap berjuang sampai titik darah penghabisan. Dengan sebisa mungkin, Jang Woo harus bisa menyelamatkan Soyeon. Tapi pada akhirnya, Jang Woo terkena serangan hingga membuatnya tak berdaya. Melihat itu, Taeho mengambil keputusan untuk menyuruh para tentara agar mundur. Taeho menggendong Jang Woo dan membawanya meninggalkan medan pertempuran. Ia terpaksa meninggalkan Soyeon di sana. Ini adalah kekalahan yang dirasakan oleh tentara Korea Selatan. Mereka seakan tak memiliki jalan lain selain melarikan diri. Dalam kepanikan itu, Jang Woo tersadar. Yang ia ingat hanya ingin menyelamatkan Soyeon. Sedangkan Taeho mencoba menghentikan tindakan itu. Jika melakukan perlawanan, hanya akan menjadi usaha yang sia-sia. Namun Jang Woo tetap pergi. Hingga dalam perjalanan itu, ia melihat temannya yang putus asa karena terluka sangat parah. Jang Woo diminta untuk membunuhnya karena ia sudah tak bisa melanjutkan perjuangan ini. Walaupun berat untuk dilakukan, tapi Jang Woo harus mengakhiri penderitaan dari temannya. Disinilah Jang Woo baru menyadari perjuangan dari semua teman-temannya yang telah tumbang tak bisa disia-siakan. Ia tak boleh memikirkan perasaan pribadinya dan harus tetap berjuang demi negaranya. Sementara itu, Soyeon berhasil selamat. Ia berada di tumpukan para mayat. Dengan sekuat tenaga, Soyeon harus tetap bertahan. Melewati cuaca yang sangat ekstrim, ia berjalan seorang diri. Walaupun tubuh ini mati rasa, tapi ia akan tetap hidup dan bertemu dengan Jang Woo. Sedangkan Jang Woo bersama dengan tentara yang tersisa berhasil kembali ke wilayah perbatasan. Para bantuan juga datang untuk menyelamatkan mereka. Kini, para tentara yang terluka telah mendapatkan pengobatan. Namun kondisi Jang Woo mengalami trauma yang sangat berat. Ia ketakutan dan selalu memikirkan keadaan dari Soyeon. Jang Woo merasa sangat bersalah karena tak bisa menyelamatkan kekasihnya. Melihat keadaan itu, membuat Taeho tak tega. Ia berjanji akan menemukan Soyeon dan membawanya kembali. Tanpa menunggu lama, Taeho segera mencari keberadaan dari Soyeon. Dari hasil informasi yang ia dapat, Soyeon berhasil selamat dan berada di rumah sakit bagian selatan. Hingga Taeho berhasil menemukannya. Ia sangat berterima kasih karena Soyeon masih hidup.
Taiho juga meminta maaf karena tak bisa menyelamatkannya waktu itu. Untuk sekarang, yang terpenting adalah membawa Soyun kembali agar bisa menyembuhkan Jangwo yang mengalami depresi berat. Mereka pun segera kembali. Soyun melihat Jangwo seperti orang yang tak memiliki semangat untuk hidup. Namun saat melihat Soyun, Jangwo hanya bisa menangis. Ia sangat bersyukur bisa bertemu kembali dengan kekasihnya. Beberapa hari telah mereka lalui. Kehidupan Jangwo telah kembali ceria karena belahan jiwanya telah kembali. Hingga di malam itu, Soyun memberitahu kalau dirinya tengah hamil anak dari Jangwo. Mendengar itu, Jangwo sangat bahagia. Ia berjanji akan selalu menjaga Soyun dan bayinya. Demi keselamatan dari Soyun, Jangwo memintanya agar kembali ke kampung halaman. Karena untuk saat ini, Jangwo dan para tentara harus kembali ke medan pertempuran. Mereka harus bisa memukul mundur pasukan musuh. Melalui instruksi yang diberikan oleh Jangwo, mereka bersiap melakukan penyerangan. Namun ternyata yang datang adalah pasukan sekutu, di mana pasukan musuh telah dipukul mundur. Atas kemenangan ini membuat mereka sangat bahagia. Peperangan yang berlangsung berbulan-bulan akhirnya bisa mereka menangkan. Kini, mereka semua kembali ke kampung halaman. Para warga menyambut penuh dengan sukacita. Soyun juga mendengar kabar itu. Terlihat kandungannya telah membesar. Ia menyambut kepulangan Jangwo dengan penuh kasih sayang. Lalu, Jangwo membawa Soyun pulang ke rumah. Setelah peperangan usai, Jangwo hanya ingin menghabiskan waktunya bersama Soyun dan calon buah hatinya. Sementara itu, para tentara telah menyiapkan peledak di jembatan penghubung perbatasan. Mereka akan meledakkan tentara musuh saat melintas di jembatan itu. Namun, salah satu tentara melapor kalau ada teman mereka yang tak sengaja menginjak ranjau. Kondisinya cukup buruk dan harus segera dilakukan pertolongan. Mengetahui itu, Taiho segera menemui Jangwo dan memberitahu tentang kejadian itu. Untuk saat ini, tenaga Soyun sangat dibutuhkan. Tanpa mempedulikan kondisinya yang sedang hamil besar, Soyun harus menolong orang yang terluka. Sedangkan Jangwo tak mempunyai pilihan lain. Ia terpaksa membiarkan Soyun pergi. Hingga sampailah mereka di tempat kejadian. Soyun segera melakukan tindakan pengobatan. Sementara itu, para tentara telah selesai memasang semua peledak. Hanya tinggal menunggu mereka kembali dan bom akan diledakkan. Namun tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Itu adalah pertanda tentara musuh semakin mendekat. Melihat itu, semua orang sangat panik, apalagi Soyun dan kedua tentara itu belum kembali. Dengan terpaksa, Jangwo harus menjemput mereka. Sebelum pergi, Taiho diminta agar mengulur waktu. Sebelum mereka kembali, bom tak boleh diledakkan. Lalu, Jangwo segera pergi ke tempat mereka berada. Namun, Soyun belum selesai melakukan tindakan operasi dan harus menunggu sedikit lebih lama. Hingga Soyun pun telah selesai melakukannya. Mereka dengan segera bergegas pergi untuk kembali. Jangwo dan lainnya bergantian menggendong teman yang terluka. Namun, Jangwo berpikir kalau ini tak akan sempat. Soyun diminta agar pergi lebih dulu, walaupun sulit untuk dilakukan, tapi Soyun harus melakukannya demi keselamatan bayinya. Sedangkan Taiho mencoba mengulur waktu agar bom tak diledakkan. Namun perintah atasan menyuruh bom itu untuk diledakkan. Mendengar itu, Taiho berbuat nekat. Ia sengaja berdiri di tengah jembatan. Tindakannya juga diikuti oleh teman-teman seperjuangan. Mereka rela berkorban dan akan menunggu sampai Jangwo dan yang lainnya kembali. Waktu terus berlalu. Para tentara hanya bisa berdoa dan berharap bahwa mereka akan kembali. Hingga muncullah Soyun dengan salah satu tentara.
Mereka pun segera memberikan bantuan. Soyeon memberitahu kalau Jangwoo tepat berada di belakang. Namun pihak musuh juga semakin mendekat. Mereka harus mengambil keputusan. Di saat-saat terakhir, Jangwoo berhasil kembali. Ia berteriak untuk bersiap meledakkan jembatan. Hanya tinggal beberapa langkah saja, Jangwoo bisa melewati jembatan itu. Namun musuh menembak ke arah Jangwoo hingga membuatnya jatuh tersungkur. Dalam kesakitan itu, Jangwoo mencoba menyeret tubuhnya. Sedangkan mereka tak mempunyai waktu lagi. Soyeon hanya bisa menangis saat bom itu diledakkan. Setelah kejadian tragedi itu, Soyeon melahirkan putranya. Ia selalu menceritakan betapa hebatnya Jangwoo menjadi seorang tentara sekaligus ayah yang sangat dibanggakan. Melalui lukisan itu, Jangwoo dan Soyeon akan selalu bersama. Walaupun maut telah memisahkan mereka, tapi cinta mereka berdua akan selalu ada untuk selamanya. Dan akhirnya drama pun selesai. Saya, Arya Views, mengucapkan banyak terima kasih karena telah mau menonton alur drama Korea Road Number 1. Semoga kalian terhibur. Atas dukungannya kami ucapkan 감사합니다. 들어올 거지? 곁에 있을 거라고.